senantiasa siap ditugaskan dimanapun Kopassus. Kita tahu tidak ada Men Jala Mangkara atau Denjaka adalah satuan gabungan Apa khabar anda semua guys? Saya Hafiz, berasal daripada Malaysia. Saya sentiasa mendoakan kalian semua yang ada di depan mata saya ini dalam keadaan sihat, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, jom saya akan bawakan kalian semua menonton satu video yang mengisahkan tentang Denjaka. Denjaka ini adalah satu pasukan khas Tentera Nasional Indonesia, dan saya nak tahu apakah masuk Denjaka ni guys. Jom kita tonton sama-sama guys. Jom guys. Pertama, Pak Presiden, seluruh rakyat Indonesia dan saya ingin menyampaikan rasa bangga kepada para prajurit Komando ini Pasukan komando Khusus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Para prajurit Kopassus senantiasa siap ditugaskan dimanapun untuk menjadi bayangkari negara dan bangsa. Komando Pasukan Khusus. Dan tidak pernah gentar membela ideologi negara Pancasila, serta selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. bangsa Indonesia bangga mempunyai pasukan pada Jingga, karena saya tahu, kita tahu tidak ada Korps Paskas merasuk jiwa Sabta Marga, selalu siap sedia membela Merah Putih, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pasukan khusus TNI AU, Korps Paskas mempunyai kemampuan 3 matra sekaligus, yaitu darat, laut, dan itu antara jenis-jenis komando yang ada di Indonesia guys. Korps Paskas dapat diterjunkan Kopassus, di segala medan, Kopaskas, apa lagi guys? diterjunkan kapanpun bangsa ini membutuhkan. Prajurit Korps Marinir adalah prajurit TNI yang disegani, yang selalu akan hadir di setiap laga pertempuran di seluruh pelosok Nusantara demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan prajurit Marinir juga selalu mendapatkan apresiasi dari berbagai negara sahabat ketika mengambil bagian sebagai pasukan perdamaian dunia. Kita tahu sini ada Brigade Infanteri, Resimen Artileri, Resimen Kavaleri, Resimen Bantuan Tempur, dan Denjaka. Denjaka. Exercise dia. Wah. Perik jingga kan? Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka adalah satuan gabungan antara personil Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Denjaka dikhususkan untuk satuan anti-teror, walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja, terutama anti-teror aspek laut. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir nomor ISN 01 P41984 13 November 1984. Selain sebagai komando pelaksana Korps Marinir yang berkedudukan langsung di bawah Dan Kormar, Denjaka juga sebagai pelaksana utama Panglima TNI.
Sebagai komando pelaksana Korps Marinir, Denjaka mempunyai tugas pokok dalam membina kekuatan dan kemampuan Satuan Detasmen Jala Mangkara. Sedangkan sebagai pelaksana utama Panglima TNI, dalam hal ini, Kabais TNI selaku penyelenggaraan pembinaan kemampuan khusus meliputi operasi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi klandestin yang beraspek laut maupun operasi-operasi khusus lainnya. Dalam sejarahnya pada 4 November 1982, KSAL membentuk organisasi tugas dengan nama Pasukan Khusus Angkatan Laut Pasusla. Keberadaan Pasusla didesak oleh kebutuhan akan adanya pasukan khusus TNI Angkatan Laut guna menanggulangi segala bentuk ancaman aspek laut, seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lainnya. Pada tahap pertama, direkrut 70 personil dari Batalion Intai Amfibi atau Yuntai-VIP dan Komando Pasukan Katak alias Kopaska. Komando dan pengendalian pembinaan di bawah Panglima Armada Barat dengan asistensi Komandan Korps Marinir. KSAL bertindak selaku pengendali operasional, markas ditetapkan di Mako Armabar. Melihat perkembangan dan kebutuhan satuan khusus ini, KSAL menyurati Panglima TNI yang isinya berkisar keinginan membentuk detasmen Jala Mangkara. Panglima ABRI menyetujui dan sejak itu pada 13 November 1984, Denjaka menjadi satuan anti-teror aspek laut. Menurut keputusan KSAL, Denjaka adalah komando pelaksana Korps Marinir yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kemampuan dan kekuatan dalam rangka melaksanakan operasi anti-teror, anti-sabotase, dan klandestin aspek laut atas perintah Panglima TNI. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 77/10/2010 tentang persetujuan dan pengesahan peningkatan kepangkatan dalam jabatan di lingkungan Korps Marinir, diputuskan Komandan Detasemen Jala Mangkara berpangkat kolonel. Pola rekrutmen Denjaka dimulai sejak pendidikan para dan komando. Selangkah sebelum masuk ke Denjaka, prajurit terpilih mesti sudah berkualifikasi intai amfibi. Dalam menjalankan aksinya, satuan khusus ini dapat digerakkan menuju sasaran baik lewat permukaan atau bawah laut maupun lewat udara. TNI Angkatan Laut masih memiliki satu pasukan khusus lagi, yaitu Komando Pasukan Katak Kopaska. Kedua satuan pernah beberapa kali melakukan Kopaska latihan gabungan dengan US ada. Navy SEAL. Dalam organisasi satuannya, Denjaka terdiri dari satu markas Sedeng Detasmen, satu tim markas, satu tim teknik, dan 3 tim tempur. Sebagai unsur pelaksana, prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional mobilitas kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan yang tertinggi, serta medan operasi yang berupa kapal-kapal, instalasi lepas pantai, dan daerah pantai. Di samping itu, juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut, dan vertikal dari udara. Setiap prajurit Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut yang bermaterikan intelijen, taktik dan teknik anti-teror, dan anti-sabotase, dasar-dasar spesialisasi, serta komando kelautan dan keparaan lanjutan. Terima kasih Better Indo kerana menyiapkan satu video yang agak bagus yang berjudul Sudah Diperintah Presiden Jokowi, Denjaka Pasukan Siluman ditugaskan di manapun TNI siap. So guys, video ini saya cukup bangga dengan Indonesia kerana tenteranya memenuhi aspek geografi yang ada di Indonesia guys. Indonesia ni bukan sempit guys. Indonesia ni negara yang sangat besar dan memiliki penduduk yang teramai di dunia guys. So pasukan-pasukan khas ataupun khusus inilah yang perlu menjaga negara Indonesia supaya tidak ada anasir-anasir yang berani memasuki Indonesia dengan berniat jahat guys. So itu sahaja pandangan saya. Sekiranya anda ada komen, boleh letak komen di ruang komentar. So kita jumpa lagi di video selepas ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.